Sobat Dewantara Muda dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Vito dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencontohkan sebuah pidato yang bertemakan membangun adab seorang talib di masa pandemi. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gedangsari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Gedangsari beserta segenap karyawan, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Gedangsari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan nikmatnya, termasuk diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga kita semua bisa hadir pada kesempatan kali ini di tempat masing-masing, baik yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang hadir secara virtual di rumah masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara rutin hari Senin secara semi daring dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tiada lupa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan semakin seringnya bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta siswa-siswi yang saya cintai, pada saat ini kita sudah rasakan bersama bahwa kehadiran pandemi COVID-19 mulai menghambat kegiatan, bahkan kehidupan sebagian besar orang di Indonesia maupun di negara lainnya. Bangsa ini berjuang sangat keras melawan COVID-19. Ini semua menjadi perjuangan kita, perjuangan tanpa kenal lelah, perjuangan melawan bosan, perjuangan memutus rantai penyebaran wabah ini. Semua lini kehidupan merasakannya, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sejak diumumkannya pertama kali ada kasus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, sekolah-sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran secara jarak jauh atau virtual. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar semakin terbatas dan kita lebih sering bertatap muka secara virtual. Itu pun waktu dan durasi yang hanya sebentar, tidak maksimal rasanya. Siswa-siswi yang saya cintai, walau demikian kondisinya, walau demikian situasinya, kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang talibul ilm
harus tetap semangat belajar, kita harus tetap disiplin, bahkan jangan sampai malah bersantai-santai dan bermalas-malasan serta tidak mengerjakan tugas. Saat dari di rumah, sejatinya kita seperti sekolah pada biasanya, hanya saja lewat jaringan online. Kita tetap harus datang tepat waktu, kita tetap harus berpenampilan yang rapi, kita tetap harus berperilaku yang sopan dan santun, serta mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Namun ada sebagian pelajar saat pembelajaran daring berlangsung tidak memperhatikan, mengerjakan hal-hal lain sehingga meninggalkan pembelajaran dengan alasan yang klasik, yaitu terkendala sinyal ataupun terkendala jaringan internet yang buruk. Kita sering melihat di berbagai media, terutama media sosial, yang baru-baru ini ada sebuah berita yang sempat menggemparkan dunia maya. Dikutip dalam situs cnnindonesia.com pada Selasa 1 Maret 2022, seorang oknum pelajar mahasiswi salah satu universitas di Riau tertangkap layar tengah melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang pria yang diduga kekasihnya saat mengikuti perkuliahan umum secara daring Selasa pagi. Bapak Ibu beserta siswa-siswi yang saya cintai, ini menunjukkan betapa memprihatinkannya perilaku, betapa memprihatinkannya adab seorang pelajar di dalam kesemangatan belajar. Na'udzubillah min dzalik. Siswa-siswi yang saya cintai, ada banyak cara untuk menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi. Salah satunya ialah kita harus menjaga kesehatan dan rutin bangun pagi. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangkitkan motivasi belajar karena fisik maupun rohani kita sudah siap untuk menerima transferan ilmu dari Bapak Ibu guru. Kemudian kita juga perlu menyukai mata pelajaran secara keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih dan tidak pula menganggap bahwa pelajaran A lebih penting dari pelajaran B, pelajaran C, D, dan seterusnya. Tidak boleh. Kita juga harus merasa butuh pada mata pelajaran apapun materinya. Kita jangan mengeluh, berusahalah untuk tetap semangat karena ilmu tersebut akan sangat berguna di masa depan bagi diri kalian sendiri. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan siswa-siswi yang saya cintai, terakhir saya menegaskan yang terpenting yaitu kita sebagai seorang thalib, kita sebagai seorang pelajar, di samping meningkatkan kedisiplinan serta kesemangatan belajar, kita juga harus menyertakan adab budi pekerti di dalamnya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Hadis kitab Al-Khulasah fi Adabut Thalib, Khalifah As-Tsani yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ta'addabu summa ta'allamu. Belajarlah adab, baru kemudian belajarlah ilmu. Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang saya cintai, pernyataan khalifah kita yang kedua Umar bin Khattab menunjukkan betapa pentingnya adab, betapa pentingnya budi pekerti seorang thalib, mengalahkan pentingnya ilmu itu sendiri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak tutur kata dari saya yang tidak berkenan dalam hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.